Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama aku Ayu Melawati. Kali ini aku akan bahas tentang rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling atau RPLBK. Yuk kita langsung aja ke pembahasan materinya, bahwa penyusunan rencana pelaksanaan program layanan BK di sekolah itu merupakan penyusunan rencana pelaksanaan program layanan BK atau RPLBK yang didasarkan pada topik-topik layanan. Setiap topik layanan akan berimplikasi pada perencanaan layanan yang berbeda-beda, yaitu pada rumusan tujuan, pemilihan materi, metode, media, kegiatan, dan evaluasi. Nah, jadi pada umumnya RPLBK itu salah satu yang sering dibahasnya adalah RPL bimbingan klasikal, di mana RPL bimbingan klasikal ini biasanya dari topik yang berbeda-beda itu akan memunculkan juga rumusan tujuan layanan yang berbeda, kemudian pemilihan materinya, sub-sub materinya itu apa aja, kita menggunakan metode apa dalam menyampaikannya kepada peserta didik, media apa saja yang kita gunakan, kemudian kegiatannya seperti apa, pendahuluannya, isi kegiatan dan penutupnya, serta rencana evaluasi dari hasil pelaksanaan layanan bimbingan klasikal yang nanti akan kita berikan gitu. Selanjutnya adalah rencana penyusunan RPLBK. Itu langkah-langkahnya. Yang pertama, merumuskan tujuan layanan BK. Berkenaan dengan tujuan layanan BK, dikenal beberapa macam tujuan. Misalnya tujuan segera, tujuan jangka pendek, dan jangka panjang, tujuan umum dan tujuan khusus, tujuan berkenaan dengan proses maupun hasil. Nah, pada RPLBK ini lebih dikenakan kepada tujuan umum dan tujuan khususnya. Nah, berikut ini adalah contoh dari tujuan umum pada RPLBK di bimbingan klasikal. Tujuan umumnya yaitu setelah mengikuti layanan informasi belajar, konseli dapat memahami cara belajar yang efektif dengan baik. Tujuan umum dari RPLBK ini juga harus mengandung makna A, B, C, D. Artinya apa? Bahwa sama seperti tujuan pembelajaran yang lainnya, RPLBK juga memiliki tujuan. Yang pertama harus mengandung A adalah audiens. Audiensnya ini di sini adalah konseli ya. Kemudian kalau dari kalimat tujuan umum yang ini mengandung unsur B atau behavior, di mana behavior itu adalah tingkah laku yang diharapkan setelah mengikuti layanan bimbingan klasikal tersebut. Jadi behaviornya itu di sini adalah dapat memahami cara belajar yang efektif. Kemudian perlu ada unsur C atau condition, di mana unsur C ini adalah ditunjukkan oleh kegiatan apa yang dilakukan, yaitu setelah mengikuti layanan informasi belajar gitu. Nah, yang terakhir adalah unsur D atau degree. Degree ini adalah tujuan yang dicapai oleh peserta didik, yaitu di sini ditunjukkan dengan kalimat memahami cara belajar yang efektif dengan baik. Nah, kalimat dengan baiknya ini adalah salah satu tujuan yang nantinya akan dicapai oleh peserta didik. Jadi cara belajar yang efektifnya itu akan dipahami dengan baik gitu. Nah, selain tujuan umum, kita juga perlu merinci kepada tujuan khusus dari bimbingan klasikal yang akan kita laksanakan. Nah, tujuan khusus ini lebih ditekankan pada aspek apakah kognitif, afektif, atau psikomotoriknya. Contohnya adalah seperti ini. Tujuan khusus, jadi lebih ditekankan pada sub-sub materinya lebih diutamakan.
Apa sih yang akan dibahas dalam kegiatan inti? Nanti di sini akan terkait ke tujuan khusus juga. Yang pertama yaitu dapat menjelaskan pengertian belajar efektif. Ini lebih ke ranah kognitif ya. Kemudian dapat menyebutkan langkah-langkah belajar efektif secara urut. Sama ini juga kognitif. Kemudian mempunyai semangat belajar yang lebih tinggi. Nah, ini ke arah afektifnya konseli. Yang terakhir adalah tujuan khususnya terampil membuat ringkasan hasil belajar secara sistematis. Ini lebih ke prakteknya atau psikomotoriknya. Jadi tujuan khusus ini lebih menekankan kepada apa yang ingin dicapai sesuai dengan 3 ranah yang menjadi patokan dalam pembelajaran, itu apakah ingin kognitif, afektif, atau psikomotorik. Di situ bisa kita gabungkan dari ketiganya untuk mencapai perkembangan konseli secara maksimal. Lanjut ke langkah yang kedua dalam menyusun RPLBK, yaitu memilih materi layanan BK. Secara umum, materi layanan BK adalah seperangkat bahan yang akan dipelajari dan dikuasai oleh konseli untuk mencapai tujuan layanan. Oleh karena itu, pemilihan materi layanan harus didasarkan pada tujuan layanan. Sejalan dengan tujuan layanan, maka materi layanan juga ada yang berkenaan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Artinya dari materi-materi yang kita pilih itu harus sesuai dengan tujuan layanan yang sudah kita tetapkan. Seperti tadi tujuan khususnya itu apa, nanti kita sesuaikan materi-materi yang ingin kita sampaikan kepada peserta didik agar tujuan tersebut itu bisa tercapai. Nah, teman-teman, berikut ini ada contoh materi yang kita akan pilih, yang kita akan masukkan ke dalam RPLBK. Misalnya nih, sejalan dengan contoh tema dan tujuan di atas, yaitu tadi temanya tentang cara belajar yang efektif, maka materi layanannya adalah A. Konsep belajar efektif, kemudian yang B-nya langkah-langkah belajar efektif, C-nya semangat belajar, dan D-nya strategi membuat ringkasan hasil belajar. Jadi ABCD-nya ini sesuai dengan tujuan khusus yang sudah ditetapkan di awal itu ya. Nah, kalau sejalan seperti ini, nanti tujuan pembelajaran atau tujuan bimbingan klasikalnya itu akan tercapai dengan baik gitu. Langkah selanjutnya adalah dalam menyusun RPLBK, memilih metode layanan BK. Metode layanan BK merupakan cara atau strategi yang akan ditempuh untuk membantu konseli mempelajari atau menguasai materi layanan dalam rangka mencapai tujuan layanan. Contohnya, sesuai dengan tema di atas, maka dapat dipilih beberapa metode secara bervariasi. Misalnya, metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan tugas. Langkah yang keempat dalam menyusun RPLBK yaitu memilih media dan alat layanan. Media dan alat yang digunakan dalam layanan dimaksudkan untuk memperlancar dan meningkatkan keefektifan layanan. Media maupun alat yang dibutuhkan perlu diidentifikasi dan disiapkan sebelum pelaksanaan layanan. Contohnya, untuk metode ceramah diperlukan alat dan medianya itu A. LCD proyektor, B. PowerPoint. Untuk diskusi misalnya diperlukan, kalau kita menggunakan metode diskusi berarti alat dan medianya diperlukan penataan tempat duduk. Untuk pemberian tugas misalnya metode pemberian tugas kita memerlukan alatnya itu format tertentu seperti misalnya instrumen-instrumen atau berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus sudah kita persiapkan. Lanjut ke langkah yang kelima, merancang kegiatan layanan. Secara spesifik, kegiatan layanan dapat dipilah menjadi 3, yaitu pendahuluan atau pembukaan,
kegiatan inti, dan pengakhiran. Secara umum, kegiatan layanan BK berupa aktivitas atau interaksi antara konselor dengan konseli secara sistematis dalam mencapai tujuan layanan. Kegiatan tersebut akan melibatkan materi, metode, dan alat serta media. Jadi pada intinya, kegiatan layanan ini ada kegiatan pendahuluannya itu seperti apa, kita rinci aktivitas konseli dengan guru BK-nya itu seperti apa, kemudian pada kegiatan intinya ngapain aja, kita rincikan gitu, kita tuliskan, dan bentuk pengakhirannya seperti apa. Oke, kita lanjut ke langkah yang terakhir, yaitu menyusun evaluasi, laporan, dan tindak lanjut. Bagian akhir dari RPLBK adalah menyusun evaluasi, laporan, dan tindak lanjut. Jadi kita tentukan cara kita menilai dari hasil bimbingan klasikal yang akan kita laksanakan itu apa gitu. Seperti penilaian segeranya seperti apa, penilaian jangka pendeknya seperti apa, dan penilaian jangka panjangnya seperti apa. Ini juga berkaitan dengan penilaian proses dan penilaian hasil yang akan kita capai dalam melaksanakan layanan bimbingan klasikal gitu. Kemudian nanti harus ada laporannya dan dibuat pula tindak lanjutnya seperti apa. Apakah nanti apabila ada siswa yang belum memahami tentang tema yang disampaikan, ditindaklanjuti dengan konseling individu atau konseling kelompok atau bimbingan kelompok gitu, sesuai dengan hasil evaluasi yang kita lakukan. Nah, teman-teman, di sini aku punya contoh RPLBK bimbingan klasikal sesuai dengan POPBK, yaitu seperti ini. Ada komponennya seperti apa, komponen layanannya, fungsinya, bidang layanannya, kemudian tujuannya itu seperti apa, nah topiknya itu apa gitu kan. Ada sasaran layanannya, metode dan teknik yang digunakan, karena ini mode daring ya pembelajarannya, jadi menggunakan video YouTube yang berdurasinya dituliskan di situ. Kemudian ada media dan alatnya, kemudian tanggal pelaksanaan, sumber bacaan, uraian kegiatannya nih, ada kegiatan tahap awal atau pendahuluannya, kemudian tahap inti itu tahap kegiatannya ya, dan terakhir nanti ada kegiatan penutupnya atau tahap pengakhiran ya. Nah, setelah itu evaluasinya juga kita tuliskan di sini, evaluasi prosesnya seperti apa dan evaluasi hasilnya seperti apa. Nah, kita juga hendaknya melampirkan materi yang sesuai dengan RPL yang kita buat gitu. Nah, contoh materinya nanti kita akan buat di bawahnya seperti ini gitu kan. Ringkasannya mengenali rahasia potensi diri gitu. Nah, itu salah satu contoh singkatnya ya teman-teman. Yuk kita lanjut ke pembahasan soal nomor 1. Perumusan tujuan dalam rencana pelayanan bimbingan dan konseling lebih berfokus pada A. Tujuan segera dan tujuan umum, B. Tujuan umum dan tujuan khusus, C. Tujuan jangka panjang dan tujuan umum, D. Tujuan jangka pendek dan tujuan khusus. Jadi jawabannya adalah B. Tujuan umum dan tujuan khusus. Lanjut ke soal nomor 2. Pada RPLBK, tujuan bersifat menyeluruh berkenaan dengan sebuah tema atau pokok bahasan merupakan A. Tujuan umum, B. Tujuan khusus, C. Tujuan jangka panjang, D. Tujuan jangka pendek. Jadi jawabannya adalah A. Tujuan umum, karena tujuan umum itu masih mencakup keseluruhan tema yang nanti akan dibahas atau pokok bahasannya itu masih umum gitu. Kita lanjutkan ke nomor 3. Seperangkat bahan yang akan dipelajari dan dikuasai oleh konseli untuk mencapai tujuan layanan disebut A. Kegiatan layanan, B.
media layanan, C. materi layanan, D. metode layanan. Jadi ini sangat mudah sekali, jawabannya adalah C. materi layanan. Ya, kita lanjut ke nomor 4, strategi yang digunakan untuk membantu konseling mempelajari atau menguasai materi layanan dalam rangka mencapai tujuan layanan disebut A. kegiatan layanan, B. media layanan, C. materi layanan, D. metode layanan. Jadi jawabannya adalah D. metode layanan, karena berkaitan dengan strategi apa yang akan digunakan konselor untuk mencapai tujuan layanan yang akan dilaksanakan. Next, nomor 5, penataan tempat duduk pada saat diskusi termasuk ke dalam A. kegiatan layanan, B. media layanan, C. materi layanan, D. metode layanan. Jadi jawabannya adalah B. media layanan. Artinya penataan tempat duduk ini termasuk ke dalam alat yang akan kita gunakan agar pada saat pelaksanaan layanan itu pesan yang disampaikan kepada peserta didik dapat diterima dengan mudah gitu. Jadi pengantar pesannya sesuai. Karena dengan penataan tempat duduk yang baik, jadi metode diskusi ini akan dengan mudah dapat dilaksanakan. Ya, kita lanjutkan ke nomor 6. Tahap pendahuluan, tahap inti, dan penutup dalam RPL termasuk pada A. kegiatan layanan, B. media layanan, C. materi layanan, D. metode layanan. Jadi jawabannya adalah A. kegiatan layanan. Jadi sudah jelas ya, karena dalam kegiatan layanan itu mengandung kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, di mana di dalamnya berisi tentang aktivitas yang dilakukan antara konselor dengan konseling. Terima kasih telah menonton